seremoni. Nya nu kadarina mah aya tapi ruangan cetak ruangan. Anjir, sakieu. Oh, itu bisa lempeng itu kan itu tuh. Itu kudu simetris. Aji bayan. Di mah jauh. Geri cuy deh. Ini mau ya Ciparai udah sarua, Ciparai ge banjir wae. Tuh anjing teu banjir ngan eueuh nanaon. Orang balas sok nyewaan ojek ke Royal Persib di Ciparai. Nah didinya daekeun sewakeun motor. Abis sering ke studio? Liputan unggul paling. Oh. Nah gawe we ka stadion mah lain lalajo gitu. Guys, mulai. Asli? Asli, guys. Tap. Udah PLN gila we. Yo. Saya harus nyebut naon enggak? Panggil nama we mun mau. Teh. Aya sok leuwas kieu ku. Opik di mang-mang euy. Coba diajarna ka di dieu urang. Enteng wae Enteng aja atau Randi? Enteng apa-apa. Enteng. Tadi mah khusus wanita. Asik. Wayai. Mulai ya? Aduh ya jeung guru urang ieu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast Rumah Komunitas. Merdeka diri di rumah komunitas. Kali ini ada kedatangan tamu spesial dari kawan lama saya gitu, yang concert di bidang jurnalistik. Wah keren pokoknya mah. Salah satu adik kelas saya yang yang keren, yang punya daya tangkap analisa yang canggih gitu. Lebih keren daripada Laurent Barthes. Jawa tuh bikin teorinya atau semiotika. Ya, sebelum saya memperkenalkan pemateri saya akan menjelaskan dulu kenapa ada podcast Rumah Komunitas. Berawal dari diskusi ngobrol kecil-kecilan ya, tentang ngobrol ngarang ngidul gitu, tentang sesuatu hal yang membuat lebih bermanfaat gitu, yang digawangi oleh Nando gitu. Hayu orang nyeun podcast nah gitu. Jadi tiga nama lebih bermanfaat, lebih bisa memberikan edukasi dari obrolan-obrolan keseharian kita gitu. Maka dari itulah lahirlah podcast Rumah Komunitas ini gitu. Nah, untuk hari ini tadi yang saya sebutkan ini adalah pemateri yang lebih keren gitu, apalagi di dunia persepak bolaan gitu. Pokoknya mah keren lah gitu. Tetap stay aja menonton podcast ini gitu. Kami persilahkan, namanya siapa gitu. Ada. Tinggal di mana gitu. Ya, saya senang akhirnya bisa ngobrol lagi sama Bang Opik ya. Opik Lazenski, ini guru saya sebenarnya ini. Saya dulu banyak belajar dari dia lah, dari beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Tadi ketika beliau bilang saya di jurnalistik gitu kan, apakah mungkin sekarang mau Opik di jurnalistik? Iya mas, sebagai custom. Soalnya kan PLN listrik gitu kan. Ada apa mau Opik pakai jadi ceritanya gini, ini kan Rumah Komunitas ini memang concert di dunia konveksi, khususnya percustoman gitu, tanpa batas minimal order gitu, bisa pakai logo sendiri. Memang keunggulannya itu, terus mau custom jaket, mau custom rompi kayak gini gitu, PLN kayak gini, terus mau custom celana juga bisa dengan logo sendiri, gratis, sablon,
logo dan tulisannya gitu. Nah, seperti itulah. Ya, jangan-jangan ini juga kaos ini ya, juga Ya, dari sini sama. produksi ya. Sama. Jadi teman-teman Iya, kalau rumah komunitas. kalau pengen custom mau kaos, jaket, rompi, celana, tas dan lain sebagainya bisa ke sini Iya, gitu. oke. Langsung aja cari websitenya gitu, rumah Iya. komunitas gitu. Apalagi kan di sepak bola itu banyak komunitasnya Bang Opik. Nah, itu. Jadi mungkin teman-teman supporter bola itu juga bisa ya order ke sini. Sangat bisa sekali, mau parka, mau celana. Sekarang kemarin itu ada customer juga dari teman-teman komunitas bola gitu, parka. Itu kalau kita lebih unggulnya itu kualitas gitu. Iya. Terus cara pengerjaannya lebih ke premium Iya, gitu. enak sih ini. Iya, Iya, seperti itu. Bandung banget itu kaos Bandung ya. banget, Iya, betul, enak banget Bandung pakainya enak. Jadi membaca situasi gitu Ya. ya. Oke, tema kali ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Thanks, soalnya saya itu memang sangat penasaran dengan panditnya. Karena yang setahu saya, Enteng itu memang dari setelah lulus terus bebolaan teh resep gitu. Iya, iya. Sangat resep sekali. Nah, ketika saya banyak lihat portofolio Enteng hari ini, ternyata konser di Pandit gitu. Iya, iya. Nah, sekarang itu temanya Pandit aja ya. Iya, biar boleh, lebih boleh. enak gitu. Untuk selanjutnya bisa ke yang lain. Yang Iya. penting saya fokusnya sekarang itu adalah Panditnya. Iya, boleh curhat juga boleh ya. Curhat boleh. Erek ngobrol tentang kawin juga boleh lah. Biasanya sampai subuh konsultasi sama beliau, ngobrolin kehidupan, ngobrolin teori setelah sekian lama. Terutama sebelum beliau menikah. Aduh, Sering banget ke rumahnya, ke kosannya. Oke, saya pengen nanya nih, apa itu Pandit itu? Sebenarnya kalau bicara pandit ya, pandit football itu sebenarnya nama medianya pandit football. Tapi diambil dari istilah yang sebutnya pandit, cuma nulisnya pakai pundit. Pandit. Ngambil dari istilah. Cuman kalau kemudian diamplifikasi sama media jadinya pakai A, pandit football. Aslinya itu pakai U, pundit football. Cuman dibacanya pandit gitu kan. Nah, apa itu pandit? Pandit itu yaitu menganalisis sepak bola, pemerhati sepak bola, pengamat sepak bola. Jadi sebuah istilah yang memiliki wawasan luas terhadap sepak bola gitu. Kalau di bahasa bakunya mah ya analis sepak bola sebetulnya. Gitu. Termasuk komentator gitu. Termasuk komentator. Komentator. Iya gitu. Oke, berarti tugas Pandit itu adalah menganalisa. Terus Memprediksikan bisa nggak masuk itu? bisa. Cuma banyak kesalahgunakan. Kayak gimana disalahgunakannya itu? Ya gitulah, suka jadi tempat pertanyaan. Cuman kan saya kan nggak tahu ya dipakai dukun gua itu. Saya tuh banyak teman-teman suka nanya-nanya pertandingan ini kira-kira siapa yang menang gitu kan. Ya saya kira mah kan ngobrol biasa ya. Tahu-tahu tuh malah dari cerita ternyata dipakai buat masang apa gitu kan. Itu sering lah gitu. Ya. Ya, sampai sekarang juga ada yang suka nanya gitu ya. Jadi ayah plus nanya Panditnya tempat mana? Kadang-kadang saya kan tanya balik. Ini nanya buat naon, buat apa gitu kan. Kalau buat jadi mas saya akan kasih kayaknya gitu. Udah lah gitu. Takutnya kan malah gimana, janganlah kalau gitu kan. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ayolah gitu kan, buat seru-seruan ayolah gitu. Oh gitu. Iya. Seru juga ya. Seru memang Artinya bisa memprediksikan pertandingan menang atau kalah, terus memprediksikan kondisi si pemain. ya, Atau wasit sampai ke wasit juga. wasit juga bisa gitu. Ya semua bisa diprediksi di sepak bola kecuali hari kiamat. Dan lagi keren, bener terobisan ya, persepak bolaan mahnya, ku Pandit mah, bahaya. Cuma nggak selalu akurat ya, nggak selalu akurat. Kadang-kadang juga ada yang miss gitu kan. Nah, tujuan, fungsi dan tanggung jawab Pandit itu untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau secara formil ya educate sih. Oh, educate. Ya jadi ngasih pemahaman. Karena gini,
Indonesia ini sepak bola merupakan olahraga yang paling populer dan digemari. Iya. Itu pertama. Nah, yang kemudian setiap tongkrongan, setiap pertemuan, terutama antara laki pasti bahas sepak bola, di tongkrongan pasti gitu kan. Nah itu jadi bahan seru-seruan untuk ngobrol sama teman-temannya. Terus apalagi kalau sekarang kan di medsos kan sering ramai debat bola gitu kan, ya suka dipakai buat adu knowledge lah soal bola gitu. Ya banyak hal yang bisa dimanfaatkan dan terutama gitu kan membuktikan bahwa semua orang itu bisa jadi seorang pandit. Nggak cuma mantan pelatih, nggak cuma mantan pemain, nggak cuma pelatih, semua itu bisa gitu. Berarti tukang bling oke bisa Bisa tuh, sepak bola mah hak segala bangsa. Anjir, beda. Beda orang pandit tuh. Tukang listrik bisa ya berarti. Bisa tuh. Sekarang pertandingan sepak bola nggak ada listrik apa jadinya? Oh, benar. Iya, di Kediri itu pernah mati lampu berapa kali gara-gara listriknya nggak kuat itu. 2 kali pertandingan pernah musim kemarin. Tapi itu menjadi sebuah obrolan menyenangkan nggak oleh pandit gitu kalau ada yang putus listrik atau apa gitu. Lebih ke kritik sih kita gitu kan. Artinya kan ada yang nggak siap gitu kan segala macem gitu. Yang menyenangkan ya karena sepak bola itu harus selalu fun ya menurutku gitu ya. Ya selalu menyenangkan lah berita sepak bola gitu kan. Kecuali tragedi Kanjuruhan itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ya. Iya. Keren. Ada sisi kemanusiaan juga ya di pandit itu. Ya itu yang menjadi daya tarik saya tuh untuk bertanya. Salah satunya tadi tujuan, fungsi dan tanggung jawab pandit gitu. Udah molor. Saya dongengan beren. Karena tadi Enteng bilang bahwa pandit itu penganalisanya, penganalisa, terus bisa memprediksikan sampai ke wasit, kelemahan tim dan lain sebagainya. Nah itu caranya gimana sih menganalisa ieu mah lemah, timnya bakal eleh ya. Dan itu pasti bakal diinformasikan ke halayak kan gitu. Nah itu kumaha sih cara memprediksi? Ya. Apakah pakai unyang atau apa? Unyeng dong. Unyeng. Bae beureuh aja. Istilah unyeng Atau buli-buli. Boleh delok. Ya. Sebenarnya caranya itu seperti yang beliau ajarkan pada saya, yaitu dengan riset. Oh, riset. Kan mau ngopi kan jadi aku soal riset. Iya. Ulah jadi dia mah. Oh jangan ya, nggak apa-apa ya. Coba risetnya Kayak gimana sih? Ya riset yang jelas tuh kita cari story gitu kan, experience-nya, terus kemudian statistiknya, terus kemudian juga pengamatan melalui video gitu kan. Kan kebanyakan tuh orang, saya sedikit agak jauh, agak dalam nggak apa-apa ya. Jadi kebanyakan itu kan sekarang itu sepak bola era sekarang itu silau dengan statistik, yang namanya statistik gitu kan. Statistik shoot on goal berapa, dribble sukses berapa, tackle bersih berapa gitu kan. Cuman tidak diimbangi dengan konteks gitu kan. Orang-orang tuh kadang-kadang lupa dengan game plan sepak bola itu sendiri gitu kan. Oh. Iya, kebanyakan kayak gitu kan. Sementara kalau kita itu setelah riset dari statistik dan juga kita mengamati melalui video yang kemudian diamati game plan-nya dan sinkronisasi lah gitu. Iya. Jadi berimbang gitu. Jadi setelah riset baru diprediksikan gitu bahwa tim A ini dari sejak awalnya seperti ini, tim B ini dari awalnya seperti ini. Betul. Oh, gitu. Sesimpelnya adalah bahwa ada data, harus ada konteks, harus diperkuat oleh data. Sebenarnya gitu. Saya kemarin baru baca berita tentang Liverpool dan Manchester City ya. Bagaimana pandangan seorang pandit gitu menilai itu kayaknya mah kayak yang berat sebelah gitu antara kayak yang sudah diprediksikan bahwa Manchester City atau Arsenal itu bakal menjuarai Liga Inggris gitu dan sedikit agak banyak kecurangannya kalau saya lihat gitu dari pertandingannya gitu. Okay. Kan kalau kita bicara soal curang gitu ya, sebetulnya
kecurangan itu juga sepak bola selalu ada gitu di mana-mana. Itu kan menurutku gitu. Cuman tidak ada yang semangat, pasti ada lah gitu, pasti ada gitu kan. Cuman ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Terus kemudian juga ada yang rapi, ada yang enggak. Kan kalau di Indonesia kan kecurangan tidak rapi gitu kan. Memperlihatkan. Jadi kebobrokan pertandingan sepak bola itu diperlihatkan gitu di media gitu kan. Tapi kan kalau di luar kan enggak gitu kan. Sebenarnya ada-ada aja gitu. Memang butuh investigasi mendalam untuk membuktikan semua itu. Nah di Italia itu mereka berani. Di Italia gitu kan, terus di Kroasia itu berani gitu kan, di Rusia. Di Spanyol pun juga sama. Kayaknya Liga Inggris, di Inggris tuh kayaknya agak sulit buat menemukan hal itu karena dia terlalu tinggi dengan komersialnya, nilai komersialnya. Iya, takut brandingnya Liga Inggris turun. Memang agak susah kalau temukan kecurangan. Ya kecurangan Liga Inggris yang paling kita bisa dibicarakan secara subjektif aja, Mang. Oh, subjektif. Kebanyakan subjektif kalau Liga Inggris ya, Liga Inggris gitu kan. Tapi kenapa gitu? Kenapa? Ya karena itu soal brand gitu kan. Ketika biasanya liga yang sudah tersandung kecurangan atau pengaturan pertandingan ya, match fixing gitu kan sebutnya, itu suka penurunan branding. Seperti di Serie A dulu kan tahun 2000-an tuh kan merajalela banget ya. Ketika ada kasus Calciopoli 2006 itu branding Serie A jadi turun gitu. Kan gitu ya. Terus kemudian juga La Liga gitu kan sempat gitu kan ada indikasi kecurangan, sempat turun tuh. Itu tuh sebenarnya berpengaruh. Cuman kalau di pandit tuh biasanya kita mengabaikan kecurangan biasanya. Bukan berarti kita mengabaikan kecurangan, tapi kita melihat konteks dari pertandingannya. Jadi mau wasit sebelah juga asalkan kalau mainnya bagus ya berarti memang harus menang gitu. Oh, kayak jadi gitu. lebih ke fokus ke pertandingan. Sebetulnya. Bukan teknisnya. Seharusnya gitu kan. Seharusnya ya, itu Teo. Makanya kapan ya Indonesia lawan Bahrain itu yang kalah? Saya lupa itu. Saya waktu itu masih di pandit, masih aktif. Jadi kita tuh berbikin bagaimana arahan medianya adalah konteksnya ya gak usah nyalahin wasit. Kalaupun wasit curang, kalau mainnya bagus dan terstruktur gitu kan, itu tetap nggak akan bisa kalah. Kan kayak Solid Soccer film gitu ya, wasitnya kan curang tuh di final, wah gitu. Tapi kalau mainnya bagus ya tetap menang. Kayak gitu. Itu ada bagian titipan nggak kalau kayak gitu, kayak ya pandit gitu, seorang pandit, bahwa walaupun wasitnya curang atau pokoknya mah aturannya curang, terus panditnya pengalihan isu terhadap kasus itu gitu, apakah itu memang sudah ada bayarannya atau tidak itu? Ya kita balik lagi ke soal kecurangan tadi ya, biasanya kita bahas terpisah pertandingan gitu kan. Kemudian soal kecurangan wasit itu kita bahas di segmen lain biasanya gitu. Bahas soal kualitas wasit segala macam gitu. Karena memang terlalu sayang bila mana pertandingan itu kita bahas fokus cuma di wasitnya aja. Jadi ada lagi bahasan lain nih soal wasit itu kan, mengkritisi soal wasit, evaluasi soal wasit, mencontoh wasit dari Jepang, mencontoh wasit dari Inggris misalnya gitu. Seperti itu ya, jadi lebih ke, jadi teman-teman kalau berbicara tentang pandit itu berbicara tentang pertandingan bolanya. Fokusnya sih harusnya di situ, seharusnya. Seharusnya di situ ya. Ya di luar itu mah sebenarnya nilai-nilai kritis kita aja, kesadaran kita aja gitu. Kesadaran seorang panditnya aja. Iya gitu. Soal fair play segala macam itu mah kesadaran kita aja masing-masing. Oh, seru gitu. juga ya. Jadi teman-teman kalau pengen belajar pandit, ya tadi harus bisa menganalisa sebelumnya. Bagaimana tim bola itu bisa menang atau kalah itu didasari oleh analisa kita ya, analisa kita sebelum-sebelumnya gitu, kondisi-kondisi sebelum-sebelumnya dan lain sebagainya. Iya. Wah, keren juga ya kalau berbicara tentang makna dari pandit itu sendiri. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak yang dikhususkan bahwa ya siapa tahu kan teman-teman penonton itu saya pengen jadi pandit gitu, kumahanya gitu. Ada lagi nggak kekhususan supaya menjadi pandit gitu? Intinya mah sering-sering nonton bola sih. Ya, tapi nggak cuma di TV gitu kan. Kadang-kadang juga ke stadion silahkan. Ya, meskipun liga kita kan kayak gitu ya, maksudnya gitu kan. Tapi kalau ke stadion itu kadang-kadang kita bikin studi banding yang melihat secara nyata. Jadi kan kalau di TV kan layar tuh kan ada yang kepotong ya. Kalau TV itu kan misalnya ini TV nih gini. Misalnya lagi nyerang kan backnya nggak kerekam.
Tapi kalau kita ke stadion itu kan kelihatan semua. Kita bisa lihat itu kan ketika menyerang striker. Nah, si backnya lagi ngapain? Kan kelihatan kalau di stadion. Jadi ketika kita ke stadion itu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat, hal yang tidak diperlihatkan di TV. Secara visual ya. Iya. Secara taktis bakal lebih kelihatan, cuma nggak ada reply aja kalau di stadion gitu kan. Cuman sering-sering sih nonton bola sih paling gitu. Kalau aku sih sampai sekarang juga masih sering ini ya bikin jadwal minggu ini ada pertandingan apa aja yang layak buat ditonton gitu. Yang bakal seru ini gitu kan. Nanti ditontonin itu gitu, ntar catet itu segala macem. Ya kalau kali-kali ke stadion buat membuktikan gitu kan survei kita tuh benar atau enggak gitu. Kan kayak di TV misalnya nih, ini lagi nyerang. Iya. Terus tiba-tiba ada back datang ke kotak penalti ngegolin misalnya, back ngegolin. Kan itu kan nggak kelihatan kalau di TV, backnya dari mana. Tapi kalau di stadion, itu bakal kelihatan backnya geraknya kemana. Bakal kelihatan lautnya gimana geraknya gitu. Kayak gitu. Itu yang di komentator teh. Itu yang di komentar. Iya. Itu kan kadang-kadang orang tuh, wah gila ya ini back. Misalnya kayak Arsenal deh gitu kan. Sepak pojoknya bagus. Sering ngegolin. Nah kan kalau TV kan katanya kan sepotong kelihatannya gitu sepotong. kan. Kita ke sama replay, cuman ada beberapa frame yang nggak kelihatan. Tapi kalau stadion kan kelihatan gimana mereka ada berapa orang di situ di kotak penalti. Itu kan berpengaruh. Pengaruh. Ya berapa jumlah untuk bisa memenangkan duel bola mati misalnya gitu kan. Ada teorinya gitu kayak gitu tuh. Wah, seru Sangat seru sebetulnya. Luas pisan. Jadi tahu tentang analisa bola, terus tahu tentang prediksi bola, walaupun tidak menjamin ya prediksi itu ya. Ya, tidak menjamin. Saya juga ada beberapa kali salah gitu, kalah. Ada beberapa kali. Paling terakhir saya baru salah tuh pas lagi final champion kemarin. Saya kira Inter yang bakal juaranya, taunya malah City. Tapi prediksi saya final Inter City itu berhasil bener. Pada saat Itu kesalahan Champion. prediksinya kayak gimana sih? Sehingga ada kesalahan gitu. Ternyata sepak bola juga mental juga berpengaruh. Jadi saya bilang kan konteks juga berpengaruh, nggak cuma data. Nah jadi waktu itu saya lihat data konteks itu memang Inter waktu musim kemarin itu kan cukup kuat lah. Iya. Sangat kuat. Inter City, PSG. Nah, Yang kemarin tahun iya tahun kemarin PSG lawan Inter. Yang Internya dibantai sama PSG berapa sih? 5-0. 5-0. 5-0 ya. Nah, itu prediksi saya salah. Saya kira bakal Inter yang menang. Taunya kan City. Taunya kan PSG gitu kan. Ternyata waktu itu sebelum pertandingan Inter tuh gagal dapat Scudetto, gagal dapat juara. Inter atau PSG? Internya juara lokal tuh mereka gagal. Napoli yang juara. Ternyata itu berpengaruh secara mental. Saat final mereka tuh kepikiran. Jadi saat di lorong menuju lapangan kelihatan tuh ekspresi mukanya pemain Inter sama PSG kayak gimana. Pemain Inter tuh kayak yang tegang gitu. Sampai akhirnya organisasi mereka bermain tuh nggak jalan sama PSG. Gitu. Ternyata itu mental berpengaruh gitu. Mental itu. Itu yang bikin kadang-kadang maksudnya menggoyangkan analisis dari data dan konteks itu loh. Iya. Secara kita coba bedah lagi ya. Saya kenapa waktu itu saya bilang Inter bisa menang. Bisa juara karena skuadnya juga masih sama, pelatihnya masih sama. Ternyata ada faktor lain yang bisa menghancurkan organisasi permainan mereka gitu. Faktor lain yang menjauhkan prediksi tadi. Iya. Makanya kalau pertandingan final akhir musim itu kadang-kadang agak susah juga gitu. Tapi prediksi saya Inter ke final itu benar gitu. Prediksi Inter ke final. Apakah pertanyaan di luar konteks ya? Apakah pandit itu bagian dari gibah bola? Tidak. Nah, tadi saya sedikit dibilang ya bahwa sebenarnya fokusnya itu adalah analisis gitu. Kalau bicara gibah itu udah di luar pandit sebetulnya. Jadi saya bilang bahwa ketika kita bicara soal kecurangan, bicara soal kemanusiaan, itu tuh kesadaran pribadi dari masing-masing
orang aja gitu. Kebetulan saya di Pandit Football waktu itu orang-orang yang dalamnya itu memang kita memiliki rasa kemanusiaan sosial cukup tinggi gitu kan. Jadi yang memang dan juga fair play yang cukup tinggi gitu kan. Jadi memang cukup sering membicarakan hal-hal di luar konteks pertandingan gitu. Nah itu mungkin bisa dibilang gibah, iya gitu kan. Kan namanya juga kan masih oh kayaknya ini ada pengaturan skor, ini ada curang gitu kan. Itu kan memang bisa disebut gibah gitu kan. Ini ada korupsi, ada apa gitu kan. Bisa disebut gibah sebetulnya karena belum ini gitu. Tapi kadang-kadang juga kita suka dapat info-info satu. Iya. Kayak misalnya ini mau si pemain ini bakal gabung klub ini gitu kan. Ini udah fix nih gitu. Jadi taunya kan bener kayak Liano Randers sama Tom Haye sebelum ramai di publik itu aku udah tahu. Oh. Mereka gabung Persib. Di grup itu udah dikasih tahu ini Haye sama Randers gabung Persib. Itu cara memprediksikan bahwa Haye masuk Persib itu gimana sih? Itu mah udah ada infonya itu mah. Oh. Jadi sebelum di blow up ke media, Itu udah ada infonya. Enteng mah udah tahu. Udah tahu. Oh. Waktu itu ya. Tapi nggak semuanya tahu juga, cuman khususnya waktu itu. Terus kayak Emil Audero di naturalisasi aku udah tahu duluan sebelum media rame gitu. Berarti antara sesama pandit juga saling memberikan informasi ya? Iya. Sama pandit sama jurnalis gitu. Kepada kasih tahu info. Keren. Serunya mah itu sih. Cuman bagaimana kita meng-create dan mengemasnya kan kepada publik gitu kan. Itu yang ujian kita tuh di situ. Karena kalau cuma tahu A1 doang nggak jadi apa-apa ya nggak akan jadi duit. Iya, betul. Gitu. Nah, saya itu pernahnya ada beberapa teman juga ketika nonton bola, terus saya juga mau nonton bola lihat komentator kadang sok aya berat sabelah gitu. Ya. Apakah itu memang ciri pandit atau apa? Kayak ya padahal informasi pandit itu tidak diketahui oleh masyarakat ya. Tapi di sini mah komentator teh juga nu berat sabelah ya mah terus mengunggulkan ini gitu. Kan sering kan kejadian kasus seperti itu gitu. Apakah itu memang benar-benar ada keberpihakan nggak kalau pandit? Sebenarnya mah nggak bisa. Sebenarnya masih sama kayak karena aku jurnalistik ya. Aku masih memegang teguh soal jurnalisme gitu kan, bahwa ya sebenarnya harus independen gitu kan. Sebenarnya tuh bagi aku kalau berat sebelah gitu kan agak aneh ya. Artinya kan nggak lolos tuh secara seleksi seharusnya gitu. Nah sementara kalau aku sama teman-teman di Pandit Football suka ada brainstorming dulu kalau aku mah gitu kan. Minimal klub lokal maksudnya ya boleh dukung tapi nggak fanatik gitu kan. Karena kita harus bisa netral, harus bisa objektif gitu kan, objektif menilai pertandingan sepak bola gitu kan. Kayak gitu. Dan seharusnya mah keberpihakan itu seharusnya nggak ada gitu kan. Misal contoh gitu kan, kayak di salah satu stasiun TV, meskipun yang komentator itu ada Indonesia negaranya gitu kan, lawan apa, kayaknya tidak perlu ada kalimat-kalimat yang memang itu mendukung Indonesia sebetulnya gitu kan. Harusnya lebih objektif aja meskipun dia orang Indonesia. Lebih objektif ya. Toh komentator di luar pun juga kebanyakan sih mereka bisa fair sih gitu. Meskipun Rio Ferdinand gitu kan, Gary Neville yang pernah jadi komentator, mereka itu cukup objektif saat mengkomentari pertandingan MU gitu. Jarang subjektif dia, ya kritik. Lamun permainan butut gitu, lamun alus gitu Ya. objektif. Mereka bisa objektif. Ketika mereka memberikan dukungan, itu kan di luar mereka saat jadi pandit, misalnya diwawancara oleh media mana gitu kan, itu mereka baru bisa memberikan sedikit agak berat lah gitu sebelah. Tapi kan saat pertandingan ya harus lebih netral. Harus lebih Karena itu berpengaruh sama penonton. Oh. Iya, berpengaruh sama penonton. Ini kan Dan itu sangat membahayakan berarti. bisa jadi gitu kan. Malah jadi gimana ya? Nanti penonton jadi nggak tahu konteks pertandingannya kayak gimana. Gitu kan, tahu-tahu aja yang bagus-bagusnya aja, tahu-tahunya yang jelek-jeleknya aja gitu. Iya, itu kan saya juga riskan, makanya emang harus berhati-hati kalaupun ngomong soal pertandingan sepak bola. Iya,
harus hati-hati, harus lebih objektif. Kayak pernah tuh kapan dulu masih dulu lah. Saya tuh beberapa lihat komentator dia ada yang gol dan Nuril tapi offset gitu kan. Kayaknya mesti offsetin, kalau aku bilang sih itu nggak offset gitu kan. Terus komentator tuh kayak kata komentator itu dibilang offset dan nggak dari play pertandingan dan dia tuh tidak membahas soal itu gitu. Sering kejadian juga pas lagi waktu zaman dulu kayak gitu. Apakah itu tuh dibayar tuh karena itu tuh? Dibayar, Padit dibayar. Komentar dibayar. Dibayar. Iya. Gitu. Keren, Jadi teman-teman, ini apa sih namanya pembahasan yang sangat seru gitu. Dan saya juga masih baru pertama kali membedah Pandit dengan ahlinya gitu. Keren pokoknya malah si pembahasan Pandit ini. Di balik lapangan hijau ya. Di balik lapangan hijau ada analisa Pandit yang lebih bisa memberikan hiburan yang lebih ciamik kan buat para penontonnya ya, bener ya? Keren. Nah, kira-kira apa sih harapan Enteng untuk pandit-pandit berikutnya gitu? Buat pandit-pandit Harus berikutnya seperti apa sih? Ya, yang jelas ya ya pasti secara mereka untuk mengomentari pertandingan secara objektif. Terus mereka nggak takut berbicara soal kebenaran di pertandingan gitu kan. Terus lebih mengeduket dan kurangi bahasa-bahasa yang menurutku nggak pantas gitu di. Seperti apa contohnya? Banyak lah gitu. Komentator bola kita yang sering komentar-komentar yang nggak penting harus diurusin, kayak misalnya ngomentarin perempuan di tribun. Jadi kan malah kesannya kan malah jadi kayak objek seksualitas gitu loh. Iya. Kurangi ngomentarin kayak gituan, terus ngomongin pribadi kayak misalnya gini, wah itu pemain itu pernah sering main bareng gua sama saya gitu. Ya nggak perlu, nggak penting kayak gitu. Iya, nggak penting gitu. Jadi noise ke penontonannya. Iya. Jadi ya yang terus kayak istilah-istilah apa ya, kayak dulu sering ada istilah apa sih namanya tuh yang kelok 9, terus istilah yang nggak penting menurut aku. Kelok 9, terus tikungan pacar apalah pokoknya. Baby shark gitu kan, maksudnya itu nggak penting, kurang-kurangin lah kayak gitu. Bahasa kayak gitu. Fokus ke pertandingan aja. Jadi teman-teman kalau pingin jadi pandit, pingin jadi pandit, objektif, analisa, fokus pada pertandingan. Iya. Di luar pertandingan itu nggak asik ya. Iya, nggak asik itu. Iya. Udah deh. Orang jadi nyawa ya. Iya. Kalaupun dalam pertandingan bilang offset ya dibilang itu offset, yang bilang nggak offset dibilang nggak offset gitu. Yang harusnya penalti dibilang harus penalti, yang nggak penalti nggak penalti. Nggak salah kok buat Padit ngomong di saat pertandingan itu, lah ini kan harusnya pelanggaran, ini kan harusnya penalti, ini kan harusnya nggak penalti, nggak salah kok gitu. Beraniin aja gitu. Kalau memang itu memang terlihat benar gitu. Iya, gitu. Keren. Ada pertanyaan? Kayak Tong prediksi pertandingan, jangan naon ge. Dijawab. Si Abi we Jawab langsung. Skor iya. Sebelah ya naon menang. Kade. Aduh, aing gua semua balik ieu. kan saya bukan sejati. Nah, Kita PSSI Liga Asia gimana kan? Menurut seorang analisis. nah. Itu pertanyaan menarik tuh. Iya, sekarang pasti lagi bagus-bagusnya ya. Mereka mencoba mengimbangi Asia dengan kompetisi domestik gitu kan. Kiprah di Asia menurutku ini sebuah kemajuan yang pertama gitu kan, kemajuan. Memang setiap klub bola itu yang ideal ya menurutku itu memang harus step by step memiliki selangkah demi selangkah itu naik level. Nah, ketika Persib tahun kemarin itu di Asia lumayan bubuk ya, lumayan betul. Agak susah gitu. Sekarang ada peningkatan signifikan gitu kan. Nah, tapi pelatih sekarang itu Bojan Hojat itu dia bisa melangkah Asia ke depan itu memang bukan karena hal sembarangan atau hal sepele. Dia menyiapkan skuad yang cukup dalam. Memang Persib ini banyak bongkar pasang pemain musim ini, gitu kan.
Tapi Bojan ini dia bisa pintar melakukan rotasi pemain, terus memeratakan berbagai sektor gitu kan. PR cuma satu aja, karena ada tim yang kembali dibentuk, bagaimana dia memprioritaskan aja. Karena kan di Liga udah mulai kelihatan sebenarnya agak turun, yang mudah-mudahan bisa cepat padu, yang kemudian bisa berimbang gitu kan. Tapi sejauh ini memang udah lumayan padu sih dengan skuad yang ini. Saya tuh memang karena kultur di Persib ya, jadi emang cepet adaptasinya itu gitu. Mungkin karena gajinya berarti. Sepertinya iya, karena itu berpengaruh. Terlambat gitunya. Itu berpengaruh, Mang. Berpengaruh terhadap mental juga ya. Iya, itu sering terjadi tahun kemarin itu ada klub yang bagus di Indonesia, naik ke atas. Apa klub apa itu? Adalah pokoknya lah. Terus tiba-tiba netnya ya, namanya. Kan kalau pemain bola itu kan kontrak awal dulu biasanya. Gajinya kan kadang-kadang ada yang nyusul, ada yang berangsur gitu kan. Nah ini sekarang bulan November, Oktober biasanya beberapa klub udah mulai harusnya bayar lanjutan pemain, bayar gaji pemain lanjutan. Nah tahun kemarin itu lagi bagus tuh awal musim dengan kontrak yang luar biasa. Tapi ada beberapa yang tidak terbayar, terus turun performanya. Kayak gitu. Itu tuh sebenarnya harus dipenuhi gaji pemain itu. Kenapa? Karena itu tuh bisa mengundang kecurangan. Kalau di Indonesia kayak gitu. Kecurangan pemainnya atau apanya? Iya, salah satunya itu. Oh, emang ada kasus? Mengundang gitu. Salah satu kasus. Banyak dulu kejadian banyak. Jadi kan gaji nggak dibayar. Ada aja yang iseng misalnya tuh kayak ngejual pertandingan atau nggak pura-pura bikin kesalahan kebobolan dibayar itu kan. Ada beberapa lah pokoknya. Iya gitu. Makanya mungkin kalau bicara soal kompetisi yang ideal, menurut aku harus selektif banget gitu kan. Lebih baik satu liga itu cuman 8 klub, 10 klub, tapi semuanya settle gitu. Semuanya berjalan fair gitu daripada ngikutin kayak luar negeri. 18 klub, 20 klub. Tapi semuanya nggak merata gitu. Secara ekonominya tuh merata. Kan malah jadi kecurangan. Sebenarnya malah mengundang kecurangan kayak gituan tuh. Berarti bisa jadi prediksi juga ya ketika terlambat bayar itu mempengaruhi pertandingan. Iya. Ya harus selektif lah ke semua, ekonomi, infrastruktur gitu kan. Terus skuad senior, skuad muda itu semuanya harus selektif regulasinya. Untuk bisa nitip ya. Keren. Begitu. Sampai kayak gitu. Oke. Berhenti dulu. Closing. Oh, closing. Ini yang mau dikasih kadang-kadang kayak jam 8 gitu. Iya sih. Ini mau pembaturan. Oke, Kehidupan. siap. Mungkin podcast hari ini dicukupkan sekian. Padahal mah pingin banyak lah. Iya, masih banyak yang belum terbuka sebenarnya, terungkap bertanya banyak. banget tentang Contoh yang belum terbuka kayak apa? ya seperti apa sih. Ini mah closing pertanyaan tah ti si Abiu. Apa tadi teh? Yang belum terbuka, Terbuka. dari kalian berdua apa? Aku mah Punya kisah apa? aduh ya. Kalau aku mah jelas lah, mungkin teman-teman yang nge-follow aku udah pada tahu lah. Aku mah hatinya belum terbuka. Anjir, bahaya. Jadi teman-teman, khususnya perempuan yang pengen cepat menikah, langsunglah daftar ke DM-nya Enteng gitu. Keren kok Enteng ini. Aduh. Seorang pandit, seorang wartawan, iya. Nanti saya kasih tahu lah ini apa sih Instagramnya gitu. Iya. Oke, untuk apa sih pembahasan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga dari pembahasan masalah pandit ini bisa menjadikan informasi yang baik buat teman-teman Amin. yang menonton gitu. Karena bagi kami pembahasan ini adalah bagian dari edukasi yang baik ya.
Amin, amin. tentang masalah pandit itu sendiri gitu. Jadi teman-teman tadi kalau ditonton dari awal sampai akhir bakal lebih mengetahui kalau memang pingin banget menjadi pandit. Kalaupun toh memang aduh pingin belajar langsung aja ke Instagramnya Mang Teng Iya, gitu. boleh. Bisa gitu. Oke. Untuk pembahasan hari ini, untuk podcast hari ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar dan dimuliakan oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Khususnya buat Bang Teng, hatur nuhun sudah dongkap ya, sudah dongkap. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Podcast Rumah Komunitas, Merdeka Diri di Rumah Komunitas. Bye. Sikap.